wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. Ashabul fadilah, para alim ulama, para asatidz, para sepuh bini sepuh, segenap takmir masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati dan semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah karena Allah tetap memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah berikan kepada kita semua nikmat ihsan, bahwa kita berharap Allah anugerahkan kepada kita umur yang panjang untuk beribadah. Allah anugerahkan kepada kita semua rizki yang halal luas barokah untuk menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rasa terima kasih kita kepada baginda Rasul biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan rahmat Allah kita semua istiqamah dan ikhlas membasahi lisan kita ini dengan salawat dan salam kepada baginda Rasul. Alhamdulillah kita masih bisa hadir di majelis rutin kita. Ini ada satu kisah, Masya Allah, keutamaan dari majelis ilmu. Jadi memang tempat-tempat itu selalu ada yang diistimewakan, ada multazam dan seterusnya. Tetapi ketahuilah bahwa panjenengan ini sekarang adalah berada di majelis ilmu yang doa-doanya diijabah oleh Allah. Makanya kita berharap kita ini bisa istiqomah untuk selalu datang ke majelis ilmu. Ini ada kisah bagaimana orang-orang yang selalu datang ke majelis ilmu. Wallahu a'lam. Ini sumbernya saya kurang paham, tapi saya mendengar dari 1 dan 2 orang yang disampaikan bahwa ada satu kisah bagaimana ada seseorang yang selalu datang ke masjid, ke majelis ilmu, ke majelis ta'lim. Ketika suatu saat dia meninggalkan dunia,
Dia ditanya oleh malaikat, siapa Pak? Yang nanya siapa ini? Munkar, Nakir. Nanti malaikat Israfil ditanya sama malaikat Munkar, Nakir. Ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, enggak jawab sama sekali. Jadi mungkin modenya itu mode senyap. Iya. Jadi nyaris tidak terdengar. Ditanya seperti ini malaikat bingung, Pak. Karena ditanyai enggak jawab-jawab. Ditanya, ini hamba Allah ini ternyata, dari gelagatnya hamba Allah. Akhirnya malaikat lapor kepada Allah. Ya Allah, ini gimana ini? Ada hambamu, ketika dia ditanya dia tidak bisa jawab. Coba Allah bilang ke malaikat, coba lihat gimana kehidupannya di dunia ini. Seperti apa dia menggunakan waktunya di kehidupan dunia ini. Masya Allah Rabbi, orang ini selalu datang ke majelis ilmu ya Allah. Orang ini datang ke majelis ilmu, rajin dia datang ke majelis-majelis ilmu. Terus dia rajin sekali. Wis pokoknya datang. Ada pengajian apa datang, ada majelis apa datang dia. Masya Allah. Semoga kita semua dirahmati Allah, diberi keikhlasan dan istiqomah. Cuma kata malaikat, dia ini bermasalah ya Allah. Loh, masalahnya di mana? Dia itu kalau datang ke majelis ilmu diterangkan apa saja, dia ini tidak bisa paham. Paham Pak? Jadi diterangkan apa saja tidak ngerti. Masya Allah. Makanya tadi ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, dia pun tidak bisa jawab. Kalau bapak-bapak di sini lebih baik daripada orang ini, insya Allah. Iya. Kalau saya tanya paham Pak? Paham, itu kan paham. Berarti kan lebih baik berarti. Jadi bayangkan Allah kemudian ketika tahu orang ini walaupun dia tidak paham datang ke majelis ilmu, sudah jangan dilanjutkan pertanyaanmu malaikat. Masukkan dia ke surga karena keinginannya begitu kuat untuk datang ke majelis ilmu. Tapi setelah ini hati-hati ya, pesan saya. Pokoknya teko, ojo ya. Jangan pokoknya, tetap kita itu minta derajat yang paling tinggi. Saya cuma mau menyampaikan, datang kita ke majelis ilmu, kasarannya kita ini paham gak paham, masih dihargai oleh Allah, diberi kedudukan mulia oleh Allah. Apalagi seperti bapak-bapak ini yang paham-paham semua. Amin Allahumma amin. Loh kok tahu Ustaz Arif kalau paham-paham? Mantuk-mantuk itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi majelis ilmu ini luar biasa. Malaikat, belum malaikat, Masya Allah. Jadi beda memang orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Mesti tidak sama. Sungguh orang-orang yang berzikir yang bisa ingat kepada Allah adalah orang-orang yang memiliki, yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia peroleh. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah, diberi istiqomah, kemauan untuk belajar, untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Pada pertemuan terakhir kita mengkaji tentang wasiat. Bagaimana kemudian wasiat ini, ayat tentang wasiat ini ya, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu didatangi tanda-tanda maut atau kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah hak yang harus dilaksanakan, yakni kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Saya sampaikan kemarin, ada yang berpendapat ini wajib asalnya, tapi kemudian menjadi mansuh.
Mansuh dalam istilah hukum Islam itu, dalam kaitannya fikih itu dihapus. Kenapa? Karena kemudian ada ayat yang menerangkan setelahnya, yaitu ayat waris. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa ayat waris ini tidak menghapus, tidak menggugurkan hukum dari wasiat. Kenapa? Karena di dalam hukum wasiat itu tidak menjelaskan secara terperinci. Disebutkan berwasiat kepada siapa? Kepada orang tua, kepada karib kerabat. Sedangkan dalam ilmu faraid, ilmu waris, karib kerabat itu pun tidak semuanya memperoleh, ada yang memperoleh, ada yang tidak. Makanya dijelaskan dalam ayat-ayat waris. Makanya tidak menghapus. Justru ini ayat waris mendetailkan, menjabarkan dari hukum waris, hukum wasiat tadi. Selanjutnya bahwa fa inna wujubal wasiyati lil walidaini wal aqrabin al wasil mansub bil ijma' bal manhiyun anhu lil haditsil mutaqaddam inna allaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata li waris. Yang berpendapat bahwa wasiat itu sudah tidak berguna lagi. Kenapa? Karena sudah ditentukan, diterangkan sebagaimana hadis yang terdahulu, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang haknya, maka tidak perlu lagi ada wasiat berkaitan dengan warisannya itu. Fa ayatul mirath hukmun mustaqillun wa wujubu min indillah li ahli al-furud wal musbat yarfa'u biha hukmu hadhil bil kulliyat baqiyal aqaribul ladzina la miratha lahum yastahibbu lahu ayyusa lahum min ats-thuluts istithnasan bi ayatil wasiyah wa syumuliha. Tapi sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa ayat-ayat tentang warisan tadi itu sedikit atau banyak ini berdampak kepada ahlul furud yang berhak menerima warisan atau yang menerima asabah bagian. Maka di sini tidaklah hukum itu berlaku semuanya, tetapi sebagiannya. Maka kaitannya dengan kerabat yang tidak mendapatkan warisan itu yustahabbu lahu ayyusa, maka cara memperolehnya dengan cara adanya wasiat. Jadi kalau ingin memberikan itu, kalau hartanya cukup atau lebih, ya, maka minats thuluts, seperti apa? Sepertiga, berkaitan dengan ayat wasiat yang tercakup di dalamnya. Walamma thabata fi sahihaini an Ibnu Umar, sebagaimana ditetapkan dalam hadis sahihain dari Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma haqqu imru'un muslim law syai'un yusa bihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Jadi tidaklah seorang muslim yang berhak atas sesuatu kemudian dia berwasiat, kecuali minimal 2 malam itu sudah harus melakukan wasiat itu. Qala Ibnu Umar, ma marrat alayya lailatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tidaklah lewat dariku malam dari aku mendengar sabda Rasulullah illa wa indi wasiyati wal ayati wal hadits bil amri bibirril aqarib wal ihsan ilaihim katsiratan jiddan, bahwa saya mendapatkan sabda Rasulullah itu kecuali saya diwasiati untuk berbuat baik kepada kerabatku, berbuat yang ma'ruf, berbuat ihsan. Tentang berbuat baik ini kepada kerabatku banyak sekali. Wa qala Abd bin Hamid fi musnadih, berkata Abdul bin Hamid musnadi, akhbarana Abdullah an Mubarak bin Hasan an-Nafi, disampaikan kepada kami oleh Abdullah bin Hasan dari Mubarak bin Hasan dari Nafi, qala berkata Abdullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah taala ya ibna Adam
itnatani lam yakun laka wahidatan minhuma ja'altu laka nasiban fi malika hina akhadtu bikadmika liutahhiruka bihi wa uzakkika. Allah menyampaikan dalam hadis qudsinya, wahai anak Adam, ada dua hal yang tidaklah salah satu dari keduanya itu, satu aku jadikan bagimu bagian dari hartamu, di mana di situ aku ambil untuk menyucikan, untuk membersihkan dari apa yang telah engkau lakukan. Maksudnya apa? Sedekah. Maksudnya apa? Zakat. Jadi zakat ini kan berfungsi untuk membersihkan harta kita. Makanya Allah dalam hadis qudsi ini menyampaikan, aku jadikan sebagian dari hartamu itu sebagai penyuci, pembersih. Wa salata ibadi alaika ba'da inqadai ajalika. Dan perlu diperhatikan bagaimana tanggung jawabmu dalam melaksanakan pembagian ini ketika engkau telah meninggalkan dunia karena ajalmu telah sampai. Makanya diterangkan ayatnya intaroka khairan aimalan. Jadi yang dimaksud dengan intaroka khairan, jika kamu meninggalkan kebaikan, kebaikan ini maknanya di sini mal, harta. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Atha wa Sa'id bin Jubair wa Abul Aliya wa Atiyah Aufi wa Dihaq wa Sudiyu wa Rabi' bin Anas wa Muqatil bin Hayyan wa Qatada wa ghairihim. Thumma minhum man qala al-wasiyatu masyru'atun sawa'un qalla al-mal aw kathura kal warathah. Wa minhum man qala innama yusi in taraka malan jalilan thumma ikhtalafu miqdarihi. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya ternyata ini lebih spesifik lagi. Berbicara wasiat itu terkait dengan tanggung jawab. Entah dia berpendapat, ada yang berpendapat dia memiliki harta banyak atau sedikit. Walaupun kemudian ada yang memisalkan bahwa wasiat ini sama dengan waris, tidak ada sedikit, tidak ada banyak, harus disamakan, diratakan. Makanya innama yusi idza taraka malan jalilan, kalau dia meninggalkan harta yang banyak, thumma ikhtalafu miqdari. Nah, ini yang jadi ikhtilaf, perbedaan pendapat, kadarnya banyak itu berapa. Nah, itu poinnya, Pak. Jadi kalau hartanya banyak itu perlu didukung dengan wasiat, tidak cukup hanya dengan waris. Maksudnya ada ketentuannya, ada ketetapannya. Kalau hartanya banyak, semoga kita semua diberi harta yang banyak untuk bersyukur kepada Allah. Faqala Ibnu Abi Hatim, makanya kemudian berkata Ibnu Abi Hatim, disampaikan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Yazid al-Muqri, disampaikan kepada kami Sufyan bin Nasim dari Urwah dari ayahnya, qala qila la'alli radhiyallahu an inna rajulan min Quraisy. Jadi ada kisah dulu, Pak. Ada kisah, ada seorang laki-laki dari kaum Quraisy. Kemudian dia meninggalkan harta 300 dinar atau kurang lebih 400 dinar. Ketika dia meninggal, dia tidak memberikan wasiat. Maka qala laisa bi syai'in innama qala Allahu in taraka khairan. Wa qala aidan, bahwa yang dimaksud dengan wasiat ini tidaklah termasuk kebaikan atau harta tadi itu apabila inna aliyan dakhala ala rajulin min qaumi ya'uduhu, ketika Sayyidina Ali datang menjenguk seorang laki-laki dari kaumnya, ketika dia menjenguknya, faqala lahu, ketika ada orang yang sedang ada tanda-tanda kematian,
Bertanya kemudian, usi, apakah saya berwasiat sekarang? Faqala lahu Ali, berkata Sayyidina Ali, la innama qala, sesungguhnya yang dimaksud dengan itu in taraka khairanil wasiyah innama taraka syai'an yasiran fatrukha walidaka. Maka kata Sayyidina Ali, sesungguhnya jika kamu meninggalkan sesuatu yang mudah, maka tinggalkanlah untuk kedua orang tuamu. Berkata Imam Hakim, inna abana haddatsan, sesungguhnya ayah kami menyampaikan kepada kami dari Ikrimah bin Ibras, intaraka khairan, bahwa yang dimaksud intaraka khairan ini menurut Ibnu Abbas lam yatruk sittina dinar. Jadi ada yang berpendapat kalau masih 300 dinar atau 400 dinar itu belum masuk kategori banyak. 1 dinar berapa, Pak? Ada yang tahu? Abah Rahman tahu nggak? 1 dinar berapa sekarang? Saya lihat di Google berapa? 16.000. 19 ya. Berarti kalau 19.000 dikalikan 400 berapa berarti, Pak? Anggap 20. 800 ya. 800.000 itu. Berarti kalau senilai itu masih belum masuk kategori yang perlu diwasiatkan katanya. Jadi penentuannya ini berbeda-beda. Ada yang berpendapat 80 dinar. Ada yang berpendapat 1.000 dinar. Nah, itu. Jadi batasan dari wasiat itu ketika hartanya berapa berbeda-beda. Ada yang berpendapat kalau 1.000 dinar ke atas dan seterusnya. Wa qawluhu bil ma'ruf ay birrifqi wal ihsan. Termasuk dalam pelaksanaan wasiat ini harus dilakukan dengan cara yang lemah lembut dan baik. Kama qala Ibnu Abi Hatim, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Hatim, disampaikan kepada kami Hasan bin Ahmad, disampaikan kepada kami Ibrahim bin Abdullah bin Yasar bin Bisar, disampaikan kepada saya Surur bin Mughirah dari Ibad Al bin Mansur Al Hasan, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut faqala na'am al wasiyah. Iya, ini adalah wasiat. Ala kulli muslimin ayyusa idza hadara al maut bil ma'ruf ghairal munkar. Jadi setiap orang muslim ketika dia meninggal hendaklah dia berwasiat, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, bukan dengan cara yang mungkar. Maksud dari ma'ruf, hendaklah dia berwasiat untuk kerabatnya tanpa menghabiskan warisannya dengan berlebih-lebihan sampai melampaui batas. Kalau dipahami, maka ada waris, ada wasiat. Kalau hartanya lebih, makanya kalau mau memberi itu, kalau bersedekah memberikan hartanya, jangan sampai berapa, Pak? Lebih dari 1/3. Jadi jangan sampai lebih dari 1/3 dari harta yang dimilikinya. Kama thabata, sebagaimana ditetapkan dalam kitab Sahihain, anna Sa'dan, sesungguhnya Sa'ad berkata, ya Rasulullah, inna li malan, saya ini punya harta, kata Sa'ad. Saya tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan satu-satunya. Apakah aku ya Rasulullah kemudian berwasiat untuk memberikan hartaku 2/3 dari kekayaanku? Apa kata Rasulullah? La, tidak, enggak dibolehkan. Fabisyitri, apa kemudian aku memberikan sebagian hartaku itu separuhnya? La, enggak boleh, kata Nabi.
Qala fathuluth, apa sepertiga? Rasulullah kemudian bersabda, ats-tsuluts wa tsuluts katsir. Sepertiga itu sudah banyak, kata Rasulullah. Jadi jangan sampai melebihi dari sepertiga. Innaka intadara warithatuka awniya khairun min an tada'uhum alatan yukaffifuna nas. Apa kata Nabi? Kata Nabi, Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya apa yang kamu berikan kepada anakmu, kepada keturunanmu, hingga membuat anakmu, keturunanmu itu cukup setelah kamu tidak ada, lebih baik bagi kamu daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan miskin, kemudian meminta-minta kepada manusia. Ini tujuannya di situ. Jangan sampai kemudian kita meninggalkan anak-anak dalam kondisi naudzubillah yang kemudian meminta-minta. Di situ dasarnya. Jam berapa? Kurang 10 menit. Jadi ini kenapa Rasulullah mengingatkan kita jangan sampai melebihi batas. Wa fi Sahih Bukhari an Ibnu Abbas, dalam Sahih Bukhari sesungguhnya Ibnu Abbas berkata, "Lau anna an-nasa ghaddu min athul ila rubu." Andaikan manusia itu menjaga dari sepertiga sampai seperempat, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala athuluth thuluth katsir. Sepertiga itu banyak. Rawal Imam Ahmad an Abi Sa'id Maula Bani Hasim an Ziyad bin Utbah bin Handalah sami'tu Handalah bin Jadid bin Hunaifah. Ada satu kisah Pak yang dialami oleh sahabat Handalah. Saya mendengar sahabat Abdullah bin Judain dari Hanifah bahwa sesungguhnya kakeknya Hanifah itu berwasiat kepada anak yatim yang menjadi tanggung jawabnya, yang selalu dibantunya dalam peliharaannya. Apa? Dia ini memberikan sedekah kepada anak yatim 100 unta. Fasyaqqa dzalika ala banihi. Anak-anaknya ini keberatan. Lawang anaknya masih butuh. Anak-anaknya masih perlu banyak kebutuhan. Kok sudah diberikan kepada anak yatim 100 unta? Maka apa yang terjadi? Fartafa'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Hanifah. Maka kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Maka kemudian kakeknya Handalah ini berkata, "Inni usitu li yatim li bimi'atin minal ibili kunna nusammiha al-matiyah." Saya ini berwasiat kepada anak yatim untuk memperoleh hartaku sebanyak 100 unta yang kemudian disebut dengan matiyah. Maka berkata Nabi, la. Tidak, kata Nabi. Apa kata Nabi? As-sadaqatu khums. Sedekah itu 1/5, zakat itu 1/5. Wa illa fa asyra. Kalau tidak 10 lah. 10 ekor. Wa illa fa khamsa asyrata. Kalau enggak 15 lah, 15 ekor. Wa illa fa ishrun. Kalau tidak 20 ekor lah. Wa illa fa khamsa wa ishrin. Kalau tidak 25 ekor lah. Wa illa fa thalathun. Kalau tidak 30 lah. Wa illa fa khamsa wa thalathun. Kalau tidak 35 ekor lah. Fa in kathurat fa arba'un. Maka paling notok itu 40. Paling notok. Wa dzakarul hadis bituli. Maka diterangkan hadis ini sampai selesai karena panjang hadisnya. Jadi tidak bisa langsung 100. Ada pertimbangan-pertimbangan itu semua. Ya, ini tingkatan para sahabat, Pak. Apalagi golongan saya ini. Bismillah. Bismillah ya Allahu Akbar. Waduh. Setelah dikasih
ke masjid tola tole, ya opo aku iki mau. Nah, ini yang bahaya ini. Jadi jangan sampai bismillah, wah gitu. Hati-hati. Jadi kita harus bijaksana. Bisa dipahami, Pak? Ya. Jadi kalau berzakat juga ada ukurannya, ada tuntunannya. Sedekah juga begitu. Wis, saya pasrah. Nah, itu. Itu kan kemarin ada ustadz yang rame itu loh. Nah. Iya, Pak ya? Halo? Iya. Kan ada ustadz itu. Wis, pasrah saja. Oh. Pokoknya kalau ada itu, nggak ada yang naik mobil, nggak ada yang naik sepeda motor waktu itu. Iya. Soalnya langsung STNK-nya diminta itu. Sudah diganti sama Allah, diganti. Nunggu gantinya kok lama katanya orangnya. Nah, ini yang bahaya. Makanya, ya. Jadi kita ini ada ininya, ada ketentuannya. Ya. Ini selevel sahabat ini. Apalagi sahabat Al-Furqan masih, Pak. Ya, Pak. Nah, ini. Jadi jangan sampai sudah diberikan astagfirullah. Ya apa aku meneh. Nah, ini. Ya. Kurang berapa menit? 5 menit. Baik, ini masih ayat 180. Insya Allah yang akan datang 181. Bagaimana misalnya tiba-tiba wasiat itu dirubah? Nah, ini kan banyak ini. Bukan di Indosiar. Kalau di Indosiar itu ya sinetron itu, Pak. Kadang kan ada itu direkayasa wasiatnya. Nah, bagaimana ya? Diingatkan oleh Allah, "Faman baddalahu ba'da ma sami'tahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna." Bagaimana kalau sudah ditentukan kemudian wasiatnya dirubah, direkayasa? Bagaimana hukumnya? Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun. Diwal karami Rabbi famfa'na bibarakatim wa dinal husna bihurmatihim wa
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Ya Allah, kami memohon keberkahan majlis ini ya Allah, keberkahan dari Al-Quran yang kami baca, yang kami pelajari ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, bagi orang tua kami yang telah meninggalkan kami ya Allah. Ampunilah mereka, angkatlah derajat mereka, muliakanlah kedudukan mereka, jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu. Bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, berkahilah kami dan mereka, berilah kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka. Ya Allah, anugerahkanlah kami dan mereka husnal khatimah. Ya Allah, anugerahkanlah kami keturunan putra-putri yang saleh-salehah, dari golongan yang mendirikan salat, menegakkan salat. Ya Allah, dengan rahmat-Mu jadikan kami dan anak-anak kami, keturunan kami ya Allah, dari golongan yang ikhlas untuk membaca Al-Quran, menghafalkannya, mengamalkannya dengan rahmat-Mu ya Allah. Dengan barakah majlis ilmu ini ya Allah, apabila di antara kami saat ini sedang sakit ya Allah, sembuhkanlah kami dan mereka ya Allah. Angkatlah penyakit kami dan mereka ya Allah. Apabila di antara kami saat ini menghadapi kesulitan ya Allah, berilah kami kemudahan ya Allah. Apabila di antara kami ya Allah menghadapi permasalahan ya Allah, berilah kami pertolongan yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, apabila di antara kami saat ini ya Allah memiliki beban hutang piutang ya Allah, berilah kami rizki dari arah yang tidak kami pernah sangka ya Allah. Sebagaimana kebenaran ayat-Mu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.